Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjar Oktavisari Suhatini. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Sudah pada sarapan atau belum? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini Bu Guru bisa kembali di kelas ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk pagi ini yang memimpin doa Bu Guru tunjuk Muhammad Arbain. Ya, silakan Muhammad Arbain. Pimpin teman-temannya dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai perjalanan, karena kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Arbain sudah bantu Bu Guru memimpin doa teman-temannya. Baik, selanjutnya Bu Guru cek dulu kehadirannya ya. Bu Guru cek dulu kehadirannya. Kelas 7A. Yang Bu Guru sebutkan namanya silakan angkat tangan dan menjawab hadir ya. Ya. Ainun, Aliuddin, oke, Muhammad Arbain pertama. Ya, bagus. Berarti hari ini kelas 3 semua sudah hadir.
Di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teks prosedur. Ya, hari ini pun materi kita masih terkait teks prosedur. Tetapi sebelum guru masuk pada pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat tentang teks prosedur? Ada yang masih ingat? Semua ingat? Ya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ardiansyah, silakan Ardiansyah. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi serangkaian menyusun langkah-langkah untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, kalau sudah ada pengertiannya, lalu contohnya seperti apa ya teks prosedur itu? Ada yang bisa memberi contoh? Desrianti, silakan Desrianti. Contohnya seperti apa? Iya, contohnya seperti cara membuat nugget sayur. Atau ada yang lain contohnya seperti apa? Cara membuat apa? Ya, silakan Desa Hanafi. Iya, bagus sekali. Cara membuat telur dadar. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti dibaca teks prosedurnya. Baik, tadi itu sudah contohnya. Selanjutnya setelah contoh, lalu sudah ada pengertiannya, sudah ada contohnya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Teks prosedur. Ayo, ada yang bisa? Silakan Asmaul Husna. Teks prosedur memudahkan orang lain dalam melakukan langkah-langkah atau mengerjakan sesuatu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk Jadi, adanya teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi kalau misalkan kita mau membuat digoreng misalkan, awalnya kita belum tahu membuat digoreng. Dengan adanya teks prosedur yang mengandung langkah-langkah membuat digoreng, kita akhirnya mudah. Kita akhirnya bisa membuat digoreng dengan mudah. Nah, dari yang disebutkan oleh teman-teman yang kalian tadi, ada kaitannya dengan teks prosedur kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah peserta didik dipandu oleh guru mengamati materi pembelajaran secara singkat melalui tayangan slide PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya dengan tepat. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan menguraikan struktur-struktur apa saja sih yang ada pada teks prosedur. Karena kalau belajar teks dalam bahasa Indonesia itu tentu tidak terlepas dari strukturnya atau bagian-bagiannya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah peserta didik dipandu oleh guru mengamati contoh teks prosedur, peserta didik mampu menyimpulkan. Jadi kalau yang pertama tadi menguraikan, maka yang kedua kalian akan menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur dengan benar. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua, ya. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini ada dua. Nah, tujuan pembelajaran ini, kedua tujuan pembelajaran ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita capai. Agar apa? Agar selain kita mengetahui pengertian teks prosedur, contohnya, tujuannya, tapi kita juga mengetahui ternyata teks prosedur itu ada strukturnya, ada bagian-bagiannya, ada juga kebahasaannya, ada aspek kebahasaannya. Jadi tidak sembarang menggunakan bahasa
Oke. Kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sambil kalian menyimak tayangan, Bapak Ibu silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, disiapkan alat tulisnya. Hal-hal yang menjadi poin-poin penting silahkan ditulis atau dicatat, ya. Oke, diperhatikan, anak-anak, teks prosedur itu memiliki 4 struktur utama. Di antaranya, yang pertama strukturnya adalah judul. Ya, yang pertama adalah judul. Yang kedua, pengantar yang membuat tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan dan alat. Dan yang keempat ada urutan langkah-langkah. Selain struktur teks prosedur, selanjutnya ada kebahasaan teks prosedur. Yang diantaranya, yang pertama, teks prosedur itu menggunakan kata penghubung atau disebut sebagai konjungsi. Dan yang kedua, teks prosedur menggunakan kata keterangan. Ada beberapa jenis kata keterangan yang digunakan pada teks prosedur. Nah, berikut penjelasannya, silakan. Nah, yang pertama, judul. Ada yang bisa bantu bacakan slide di depan? Siapa? Asmaul. Penjelasannya. Oke, silakan Asmaul. Penjelasan dari judul. Ya. Ya, judul. Struktur dari teks prosedur diawali dengan judul. Judul dalam teks prosedur bisa merupakan nama kita atau suatu yang akan suka membuat. Pisang goreng. Ya, lanjut. Dan bisa juga cara melakukan suatu cara membuat pisang goreng yang enak. Apapun bentuknya, judul yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, judul harus relevan dengan isi tulisan. Kedua, berbentuk frasa. Ketiga, ditulis dengan singkat, jelas, dan bukan hiasan. Terakhir, tidak mengandung makna ganda. Ya, bagus. Terima kasih, Asmaul. Jadi struktur yang pertama pada teks prosedur adalah judul. Jadi dalam membuat teks prosedur itu diawali dengan judul. Nah, judul dalam teks prosedur bisa menggunakan kata benda. Nah, kata benda misalkan pisang goreng, es krim, mie goreng. Nah, semua itu kan adalah kata benda. Dan bisa juga cara melakukan sesuatu. Cara membuat pisang goreng. Misalkan, siapa yang suka makan pisang goreng di sini? Ayo. Semua suka makan pisang goreng. Nah, atau cara membuat es krim. Ada yang suka es krim? Bisa buatnya atau tidak? Ya, belajar teks prosedur. Nah, dengan belajar teks prosedur nanti yang tadinya tidak bisa membuat, bisa membuat. Karena di teks prosedur ada langkah-langkah atau cara
hubungan antara judul dan isi. Bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, judul ditulis dengan singkat, jelas, dan bukan kiasan. Kiasan itu mengandung makna bukan sebenarnya. Misalkan kalau isinya nanti tentang es krim, lalu judulnya misalkan demikian, dunia manisan yang dingin. Dunia manisan yang dingin itu kan ada banyak, ya kan? Itu kan maknanya ada dunia manisan yang dingin. Apa maksudnya ini judul? Kenapa dunia manisan? Nah, tetap beda kalau judulnya cara membuat es krim yang enak. Ya, itu ya. Oke, yang pertama judul. Bisa dimengerti struktur ini? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi membuat teks prosedur itu harus ada judul. Ya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah pengantar yang membuat tujuan. Nah, pengantar yang membuat tujuan. Guru minta Andin baca penjelasannya Andin. Pengantar yang membuat tujuan. Ya, ini. Tujuannya adalah tujuan bagian ini biasanya terdapat informasi mengenai hasil akhir yang akan tercapai setelah semua langkah atau tahapan dilakukan selain itu. Bagian tujuan umumnya ditulis dalam bentuk pernyataan singkat yang terdiri dari beberapa paragraf dan di dalamnya terdapat kata-kata yang dapat menarik perhatian pembacanya seperti mudah dilakukan atau bermanfaat, mudah cepat dan sebagainya. Oke, cukup. Terima kasih Andi. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah pengantar yang membuat tujuan. Jadi setelah judul, selanjutnya itu dilanjutkan dengan pengantar. Dalam teks prosedur itu ada pengantarnya, ya, ada pengantarnya. Misalnya pengantarnya demikian. Ya, judulnya adalah cara membuat pisang goreng yang enak. Maka pengantarnya, pisang goreng adalah salah satu makanan favorit masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia. Pisang goreng adalah makanan yang disukai oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Pisang goreng adalah makanan yang sangat mudah untuk dibuat. Berikut adalah langkah-langkah membuat pisang goreng yang enak dengan mudah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pengantar. Jadi ada yang mengantarkan terlebih dahulu sebelum masuk pada langkah-langkah membuat. Berikutnya adalah bahan dan alat. Jadi yang dimaksud dengan bahan dan alat di sini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat sesuatu atau dalam melakukan sesuatu ataupun alat-alat yang digunakan. Nah, kalau tadi contohnya dalam membuat pisang goreng, maka bahan-bahannya ada apa saja? Ada pisang, ada apa lagi? Apa? Terigu, bagus. Apa lagi? Minyak, apa lagi? Apa? Panci. Oh, bisa juga pisang goreng pakai panci. Apa lagi? Apa? Oh iya, spatula. Apa lagi? Apa? Pencapit. Ya. Memangnya kalau kalian membuat pisang goreng ini apa? Tidak menggunakan garam atau gula? Ya, bisa juga menggunakan garam, bisa juga menggunakan gula. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Lalu alat yang digunakan untuk membuat pisang apa saja? Apa? Iya, biar ada bahannya. Kalau tidak ada alatnya seperti kompor, bagaimana caranya digoreng? Ya kan? Bagaimana bisa jadi pisang goreng? Ya kan? Bisa. Bagaimana caranya kalau tidak ada kompornya? Ya, kita tidak kan bukan seperti cerita fantasi. Kalau dia cerita fantasi kita bisa bim salah bim jadilah pisang goreng. Karena itu adalah cerita fantasi. Tapi kalau di teks prosedur tidak bisa karena dia ada pada dunia. Ya. Nah, jadi yang alat-alatnya selain bahan disebutkan, alat-alatnya juga disebutkan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat adalah urutan langkah-langkah. Ini, bantu baca ini dulu penjelasannya. Selanjutnya adalah bagian langkah-langkah atau tahapan di bagian ini terdapat langkah yang perlu dilakukan oleh semuanya secara beruntut dan lengkap mungkin. Oke, cukup. Terima kasih. Struktur yang keempat yaitu urutan langkah-langkah.
Iya, kupaslah pisang. Lalu dicuci. Kupas pisang lalu cucilah dengan bersih. Misalkan demikian. Lalu yang kedua apa lagi? Apa? Tepungnya diapakan? Disaring. Oh, tepungnya disaringlah tepung sebelum membuat adonan celupan pisang. Pisangnya tidak dipotong-potong. Ya, potonglah pisang sesuai selera. Nah, misalkan demikian. Lalu setelah sudah dikupas, dipotong, dibuat adonannya, lalu diapakan? Ya, lalu digoreng. Goreng dengan api yang sedang. Goreng dengan api yang sedang hingga matang. Kalau sudah matang diapakan? Langsung dimakan kan? Tidak disajikan dulu? Iya, disajikan. Masa dari penggorengan langsung diambil dimakan? Nanti yang ada malah terluka mulutnya. Jadi disajikan dulu. Matanglah selagi hangat. Nah, misalkan itu ya. Jadi itu tadi ya urutan langkah-langkah ya. Kalau buat langkah-langkah dalam melakukan skripsi. Ya, silakan. Baik, dari keempat struktur teks prosedur bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi teks prosedur tadi ada 4 strukturnya. Yang pertama ada apa, Ali? Struktur yang pertama ada apa? Judul. Ya, yang pertama ada judul. Diperhatikan, Ali. Struktur yang pertama ada judul. Kemudian yang kedua, kata Yani? Pengantar yang memuat tujuan. Kemudian yang ketiga, ini struktur yang ketiga apa? Ya, bahan dan alat. Yang keempat, yang keempat ada langkah-langkah. Jadi ada 4 struktur teks prosedur. Selanjutnya, setelah teks strukturnya, Bu Guru akan jelaskan mengenai kebahasaan teks prosedur. Jadi penggunaan bahasa dalam membuat teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan kata penghubung atau nama lainnya adalah konjungsi. Kata penghubung atau kata sambung, yaitu kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat dan antar paragraf. Ada banyak jenis kata penghubung berdasarkan fungsinya. Salah satu kata hubung yang menyatakan urutan. Contoh, mula-mula, lalu, kemudian, dan lain-lain. Nah, misalkan demikian. Potonglah pisang, kupaslah pisang, lalu cucilah dengan bersih. Jadi kata lalunya tadi itu, kupaslah pisang, lalu cucilah dengan bersih. Potonglah pisang, lalu cucilah dengan bersih. Kata lalunya inilah yang dimaksud dengan kata sedang kata dengan ini disebut sebagai kata keterangan alat. Kata keterangan alat. Berikutnya keterangan tujuan. Misalnya kata-katanya adalah untuk, supaya, agar. Contoh kalimatnya, goreng dengan api kecil agar tidak kabut. Keterangan tujuannya yang mana? Ya, keterangan tujuannya adalah agar. Jadi memuat tujuan yang diinginkan. Tujuannya menggoreng dengan api kecil supaya apa? Ya, supaya tidak kabut. Nah, jadi ada kata keterangan tujuan. Ini adalah beberapa jenis kata keterangan yang juga digunakan pada teks prosedur. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti jelas ya? Jelas? Jelas. Nah, kalau tidak ada yang bertanya sebentar Ibu Guru yang bertanya. Nah, selanjutnya, Bu Guru akan menayangkan sebuah video teks prosedur. Dalam video ini silahkan kalian perhatikan, silahkan kalian simak. Kepada klien tentang bagaimana cara
buat sendiri atau biasa beli? Ada juga yang beli. Nah, kalau kita sudah tahu langkah-langkah membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat nasi goreng, nanti tidak perlu beli lagi. Cukup kita sendiri ya membuat. Nah, dari tayangan teks prosedur tadi, yaitu membuat nasi goreng, Guru ingin bertanya. Ini adalah teks prosedur membuat nasi goreng. Di mana pada teks prosedur ini tentu sudah mengandung unsur-unsur atau struktur pada teks prosedur. Jangan lihat apa yang Guru lakukan. Bisa? Kalau suka hati pegang mata. Ayo, siapa yang pegang mata? Yang pegang telinga? Oh, Patriani berarti belum konsentrasi. Gugur, duduk. Duduk, silakan duduk. Kalau kau suka hati pegang pundak, ayo. Baik. Kan Guru bilang pegang pundak, jangan lihat apa yang kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang kepala, ayo. Ada yang pegang pundak? Ada yang pegang pundak? Tidak ada? Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Tepuk tangan dulu. Sudah bisa konsentrasi lagi? Bisa. Sudah bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya Guru akan membagikan NKPD kepada kalian. Di dalam NKPD ini kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Guru akan membagikan tugas secara berkelompok. Lalu di dalam LKPD ini sudah membuat langkah-langkah dalam mengerjakan tugasnya. Nah, silakan masing-masing dari kelompok nanti membagi tugas secara individu agar tugas yang dikerjakan oleh kelompok bisa selesai sesuai dengan waktunya dan jawabannya yang cepat. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo diperbaiki tempat duduknya. Baik, materialnya di sebelah sini. Ya. Materialnya di sebelah sini. Nah, silakan.
adukkan santan teh ke dalam gelas yang sudah diisi air hangat. Lalu jangan lupa memasukkan gula susunya. Aduk air hangat, gula lalu jika sudah siap sajikan. Oke, bagus. Memberikan tanggapan, silakan. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, Apabila ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan. apabila ada yang Memberikan tanggapan. memberikan tanggapan, silakan. Ya, ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Memberikan tanggapan? Ya, silakan. Angkat tangannya di sini. Angkat tangannya. Ya, silakan. Silakan di sini. Silakan. Ayo. Apa yang perlu kami? Yang ditanyakan dari kelompok 2, kelompok 1, apakah judul dari teks prosedurnya sudah relevan dengan isinya? Ayo, silakan dijawab. Ya, sama sekali dengan teksnya. Nah, apa yang tadi? Bagaimana bisa diterima jawaban kami? Gimana bisa diterima jawaban kami? Nah, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan diikuti. Demikianlah Demikianlah presentasi. Wassalamualaikum Sana kursi ini, pisang lagi kursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Baik ya. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, masing-masing kelompok sudah menjawab dengan baik dan benar. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi LKPD. Yang pertama untuk struktur yang pertama itu ditulis judul, ya, judulnya sudah benar, yaitu cara membuat teh manis. Kemudian yang kedua adalah pengantar yang memuat tujuan penulisan. Jadi menulis strukturnya jangan hanya pengantar, ya, diperbaiki yang masih keliru tadi, yang masih menulis pengantar saja nanti diperbaiki, ya, harus dilengkapi pengantar yang memuat tujuan penulisan. Kemudian yang ketiga ada bahan dan alat. Jangan hanya ditulis bahan, tapi ditulis bahan dan alat. Kemudian yang keempat urutan langkah-langkah. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Guru nilai tadi dari isinya, dari penampilannya, dari tanggapannya, maka kelompok terbaik yang mempresentasikan LKPD-nya adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur yang sudah dijelaskan tadi sudah jelas ya.
kemudian ada keterangan, baik itu keterangan alat, keterangan cara, ataupun keterangan lain-lainnya. Oke, dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, bagaimana pembelajarannya? Terus, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Atau ada yang mau memberikan komentar terkait pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan komentar? Siapa? Melani? Ya, silakan Melani. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan, menjadi antusias. Bagus, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan komentar pembelajaran hari ini? Ya, boleh, silakan. Saya dapat beritahu tentang cara Iya, saya menjadi lebih tahu tentang mengolah makanan yang sehat. Tepuk tangan dulu untuk temannya kalian. Nah, untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, yaitu menyajikan teks prosedur baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi di pertemuan selanjutnya masih membahas teks prosedur, tetapi kalian akan membuat teks prosedur, ya. Oke, baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, demikian pertemuan kita hari ini. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari guru, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, guru akan bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini silakan dikerjakan, nah, kemudian silakan dikumpulkan. Iya, dikerjakan di buku catatannya masing-masing. Ya. Iya. Oke ya. Mary, satu lagi. Mary. Itu bisa baik kan? Oke, baik. Jadi dia pertemuan kita hari ini untuk menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa Ardiansyah. Silakan Ardiansyah. Doa selesai.